Puji nama Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini adalah ibadah yang spesial. Bukan hanya ibadah kita akan menerima perjamuan kudus, tetapi gereja kita juga pada hari ini ditambahkan usianya. Kita mengucap syukur untuk gereja yang kita tempati, di mana hari-hari ini kita tahu perjalanan gereja ini banyak suka dan duka, ada air mata. Tetapi kita percaya perkenanan Allah sungguh ada di tempat ini, dan kita semua di tempat ini mau bersuka cita atas pertambahan umur gereja kita. Ya Bapa yang baik, kami bersuka cita pada sore hari ini Tuhan. Kami tidak mencari yang lain Tuhan. Kami hanya mencari hadirat-Mu saat ini ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu bagi setiap gereja-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Baharui hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Ketika kami menyatu dengan Engkau Tuhan, tubuh dan darah-Mu, darah-Mu yang suci, yang kudus itu mentahirkan segala sakit penyakit kami. Hati kami memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap datang hadapan-Mu. Mari gereja Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu yang terbaik, terlahir dari hatimu yang paling dalam. Muliakan, agung dan sembah Dia. Dia adalah Raja di atas segala raja. Telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selama-lamanya Engkau kami cintai. Ini setiap hati yang mengasihi. Terima kasih Kau telah membuktikan cinta-Mu bagi kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu.
gereja katakan. Hanya Kau yang mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mencari tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Mari setiap kita yang mencintai Tuhan, angkat suara dengan syukur, sebab Tuhan baik, selamanya Dia baik buat kita. Segala puji hormat Kami menyembah hanya bagi Kau yang layak. Kau Allah yang perkasa, Engkau perisai kami gunung batu dan selamatkan kami. Katakan takut Tuhan, sebab Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Haleluya, hanya biarkan hadirat-Mu memenuhi setiap hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nandan hanya kemuliaan Tuhan, hanya Engkau yang nampak di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya Kau. Lebih lagi kita mau katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan sungguh menyembah. Yang ku nampak hanya Kau. Sekali lagi kita angkat pujian ini dan kita katakan memenuhiku,
kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai yang terlahir dari hati kita yang paling dalam. Hanya nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Kami bersuka cita di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap simfoni yang indah itu Tuhan, kami mau berikan bagi Tuhan yang hidup, bagi Raja yang telah memberi keselamatan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami perlukan kehadiran-Mu untuk senantiasa menuntun kami, menyertai kami. Dan kami percaya ketika Engkau berjalan bersama kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Amin. Kami siap memuji dan kami siap berglori bagi nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan boleh katakan amin. Sekali lagi Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang terbaik, yang meriah buat Allah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Orang-orang yang dimenangkan Tuhan pasti memujinya berbeda. Amin. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kitalah gereja-gerejanya Tuhan yang ada di akhir zaman ini yang Tuhan utus untuk kita menuai jiwa-jiwa. Mari bangkit gereja Tuhan. Bukan lilin yang kecil yang Tuhan beri buat kita, tetapi lilin yang besar untuk kita terus maju menuai jiwa-jiwa. Yang siap menuai jiwa-jiwa boleh katakan amin. Amin. Yes. Marilah sekali Kristus. Dia mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Bangkit
dititipkan Pak Gem buat kita semua. Ya, saudara dan saya adalah laskar Kristus yang siap maju berperang. Amin. Siap menuai jiwa-jiwa, siap melangkah bagi Tuhan. Amin. Sungguh luar biasa pasukan GPPS. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Puji nama Tuhan. Masih kuat berdiri? Amin. Amin. Ada 10 lagu lagi buat Tuhan. Haleluya, kata gembalanya, semangat ya, semangat dan bergairah dalam memuji Tuhan. Upah kita adalah kerajaan surga. Yang mau terima upah boleh tepuk tangan sekali lagi. Betapa dalam dan lebarnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Amin. Rasanya nggak mau udahan, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Amin. Silakan tim musik. Siap-siap melompat bagi Tuhan.
menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Ibadah kali ini adalah ibadah yang spesial juga. Ya, kita akan mendengarkan kesaksian dari pujian dari anak terkasih kita, Jason. Silakan. Beri tepuk tangan buat Jason. Shalom. Shalom. Selamat ulang tahun GPPS Cawang yang ke-55. Yes. Tuhan memberkati kerja yang produktif dan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Seperti mentari bersinar pagi.
Terima kasih Jason sayang untuk suaranya yang luar biasa. Wow, Tante udah 2 kali dengar suara Jason. Kita percaya hari ini Jason nyanyi di gereja GPPS, Cawang, Jelambar. Dan Tuhan akan membawa Jason nyanyi di banyak gereja dan menjadi kesaksian pujiannya. Beri tepuk tangan sebab Allah yang ada di dalam Jason, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Begitu juga Tuhan kita. Dan satu persembahan yang luar biasa juga dari Ibu terkasih kita. Silakan Ibu Fani, beri tepuk tangan yang meriah. Shalom semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Merupakan satu kehormatan lagi ya boleh kesaksian di tempat ini memuji Tuhan. Saya benar-benar bilang itu Tuhan ajaib loh Bu. Saya nggak sangka kalau aku akan diundang sama Ibu Mary, iya kan. Saya memang dengar Cincin bilang mau datang karena GPPS Cawang ulang tahun. Tapi saya pikir tadinya saya pengen datang juga untuk datang sebagai jemaat gitu ya. Tapi kesibukan yang sangat luar biasa di keluarga saya dan saya juga lagi stres waktu itu karena pembantu mau berhenti. Ya ibu-ibu kan pasti gitu ya kalau udah lama kerja dia mau berhenti rasanya gimana nanti dapat yang baru datang mau di swab negatif nanti ada apa kita pasti punya pikiran parno gitu. Tapi satu yang saya belajar dari semua itu hal-hal kecil begitu pun Tuhan ajarkan saya tetap mengandalkan Dia. Tetap selalu berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan turut campur dalam segala hal dalam aspek kehidupan kita. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ketika saya mendapatkan pengganti pembantu yaitu ibu dan seorang anaknya. Saya udah begitu bersyukur mereka datang. Saya pikir mereka datang 4 hari kemudian yang lama sudah bisa pulang kembali ke kampung. Tapi ternyata lewat ibu dan anak itu saya diproses oleh Tuhan. Yaitu untuk apa? Memunculkan roh kesabaran saya dalam 9 buah roh, ya kan? Saya kiranya saya udah berharap sekali mereka adalah orang-orang yang terbaik buat saya. Saya udah berdoa, saya minta dan mereka dari kampung datang saya tungguin sampai saya tidak tidur nyenyak. Karena jam 1 aja dia pun masih WA saya. Ibu saya sudah sampai di sini. Saya bilang oke, sampai jam 3 pun gak bisa tidur. Akhirnya jam 6 dia sampai di rumah saya. Nah saya pikir gak apa-apa deh, saya juga bersyukur yang penting udah sampai, udah negatif. Bersyukur Tuhan udah kirimkan. Tetapi apa yang terjadi, baru kerja gak 3 hari dia minta pulang. Wah sebagai manusia, ya saya yakin di sini ibu-ibu ya pasti merasa gimana gitu. Saya langsung datangin dia. Kamu kalau hanya mau coba-coba kerja, lain kali jangan begitu saya bilang. Ternyata ibunya itu mau kerja, tapi anaknya itu anak manja, tidak pernah kerja, baru pemurah. Jadi baru kerja sedikit angkat-angkat barang aja dia udah merasa capek. Dan mamanya tuh manjain dia, ambil nasi pun pembantu yang belum pulang cerita ke saya, harus mamanya yang ambil buat dia. Akhirnya saya bilang ya udah, kalau memang nggak bisa kerja lagi, udah kerja 3 hari, hari itu juga saya urus dia pulang, panggil driver apa. Tapi secara manusia saya memperhitungkan untung ruginya. Dia datang saya sudah rugi berapa, ongkos swab, ongkos bus, belum lagi kasih komisi sama yang kenalin ya kan. Tapi satu hal yang saya belajar dari Roh Kudus, tidak usah marah. Justru di sini munculkan kamu menjadi garam dan terang di tengah-tengah orang mereka, iya kan? Jadi saya bilang benar ya Tuhan. Memang saya kasih nasihat. Untung kamu ketemu dengan saya yang sudah berubah. Kalau saya belum berubah, kamu sudah saya maki-maki, saya bilang. Tapi karena saya sudah berubah, saya diubah sama Tuhan, saya bilang gitu. Jadi saya tuh nggak marahin kamu, saya cuma mau kasih tahu kamu ya. Lain kali kalau kamu dipanggil lagi, kalau memang niat kerja, kalau enggak jangan coba-coba. Ya udah siapkan semuanya, panggil driver, berapa saya tetap bayar. Sampai gaji 3 hari saya tetap bayar. Malah yang kenalin itu, ibu gak usah bayar, biarin aja. Karena waktu dia datang dia minjem lagi 300.000 untuk orang di kampung. Jadi ya udahlah, satu hal yang saya belajar, kasih mengarahkan segalanya. Kenapa saya bisa begitu?
Karena saya merasakan Yesus sudah mati bagi kita. Yesus disalib, Yesus dianiaya, mati di kayu salib. Ketika meninggal dia masih mengatakan, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau saya dihadapkan pada pembantu 2 orang ini selama saya menikah dengan suami saya selama 24 tahun, 26 tahun ya. Saya tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Baru tahun ini aja yang datang semua kerja sama saya oke. Bisa 7 tahun, bisa 8 tahun. Tapi yang ini aneh, tapi di situ saya dapat. Tuhan bilang, kamu kan selalu bilang, Tuhan aku mau dong punya buah-buah loh. Nah disinilah hati-hati ya, tapi nggak apa-apa. Proses itu indah. Proses itu memberi kita menjadi kuat, menjadi dewasa. Itu yang saya belajar bersama Roh Kudus. Dan ketika saya berhasil melewati itu, Roh Kudus ingatkan, inilah buah roh kesabaran dan kasih. Dan hati saya tetap damai, sukacita. Dan saya bilang sama suami saya bilang tenang saja, Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Puji Tuhan, kemarin sudah datang 2 orang yang sudah pengalaman kerja dan memang mereka luar biasa. Karena kelihatan hari ini aja kerja mereka oke banget. Nah, tidak ada kata terlambat. Yang harus kita belajar mengikut Yesus ketika hal-hal kecil yang begitu pun kita diizinkan untuk dilalui, respon dengan yang benar. Respon dengan sikap hati yang benar. Dan saya bilang Tuhan lucu ya, setiap kali proses yang saya lewatin gak lama saya diundang kesaksian ke GPPS loh, saya bilang. Selalu begitu. Selalu yang waktu di GPPS Jelambar ada hal-hal yang saya ngalamin dulu. Enggak seminggu, ini baru 4 hari Ibu. Tiba-tiba Ibu bisa telepon saya, ya kan? Nah itulah ajaibnya Tuhan. Jadi dari sini saya tahu kita mau minta Tuhan memenuhi hati kita selalu dengan cintanya, dengan minyaknya, dengan firman-Nya. Karena ada itu kita semua pasti menjadi kuat. Kita pasti bisa melewati. Apalagi ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Jangan takut. Dalam hal apapun Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita ya. Saya akan menyanyikan lagu Penuhi Hatiku Dengan Cintamu. Yang sudah bisa mari kita sama-sama bernyanyi. Hatiku dengan cintamu, penuhi hatiku dengan minyakmu, penuhi hatiku dengan firman-Mu, firman-Mu menghidupkan aku. Hatiku dengan cintamu, penuhi hatiku dengan minyakmu, penuhi hatiku dengan firman-Mu, firman-Mu menghidupkan aku. Firman-Mu ku pegang, firman-Mu ku ajarkan, firman-Mu tetapkan langkahku. Takkan pernah ku lepaskan, takkan pernah ku tinggalkan.
memulihkan aku, firman-Mu meneguhkan aku, firman-Mu menyembuhkan aku. Haleluya. Oh ya, saya lupa ya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 tahun untuk GPPS Cawang, sama dengan umur saya. Puji Tuhan, maju terus untuk menjangkau jiwa-jiwa ya. Di akhir zaman ini kita semakin maju bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Civandi untuk kesaksiannya yang selalu memberkati kita. Lirik dalam pujiannya itu luar biasa membangun kita. Ya Tuhan, terus pakai Civandi, bawa Civandi dari Sabang sampai Merauke untuk terus menjadi kesaksian dari utara sampai ke selatan. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangannya yang terbaik. Tuhan kita ajaib dan luar biasa. Dua kesaksian yang luar biasa. Ya talenta-talenta yang Tuhan beri luar biasa. Ibu Kesia mau nyanyi? Wah, ada supporter. Ayo Ibu Kesia dan tim dari GPPS Cilambar mungkin juga mau mempersembahkan lagu. Oh lagi sakit lehernya, oke. Ditunggu tahun depannya Cik Kesia. Oh minggu depan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan inilah bagian yang terbaik buat setiap kita. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Nya yang sudah hadir di tengah-tengah kita dengan pengurapan dan pewahyuan yang baru bagi setiap kita. Kita semakin diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk kita bangkit berdiri. Apapun keberadaan kami Tuhan, sekalipun kami mengalami badai, goncangan, gelombang dalam hidup kami akan tetap mencintai-Mu Tuhan. Sebab kami telah melihat cinta-Mu yang sempurna Tuhan di dalam hidup kami. Di mana kayu salib-Mu menjadi saksi bagi kami. Dan sampai dunia ini berlalu Tuhan, kami akan tetap mencintai, mengasihi-Mu sampai pada akhirnya. Cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap terlalu banyak. Mengangkat pujian yang terlahir dari hati. Cinta,
Maria-Mariamu Tuhan. Maria yang tidak pernah beranjak daripada kakimu. Maria yang selalu menyedekkan telinganya. Maria yang selalu berdoa. Kami mau setia sampai akhir. Pujian ini ku tetap cinta. Tetap cinta. Ku tetap cinta. Yes Tuhan. Inilah Yohanes Petrus Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi alatmu yang kau persiapkan Tuhan di akhir zaman ini. Sebab kami telah melihat karyamu, kasih-Mu yang sempurna bagi hidup kami. Biarlah kami terus Tuhan menjadi alat kemuliaan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Lalu bandang yang Tuhan
untuk selama-lamanya. Amin. Saya mempersilahkan abahnya. Mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali memperingati Gereja GPPS Cawang kali yang ke-55 Tuhan. Setiap pujian yang menaikkan Tuhan, setiap penyembahan kami Bapa, kiranya itu boleh menyenangkan Tuhan. Di dalam setiap keterbatasan kami Roh Kudus, sebentar kami akan melihat ke dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat sore, Shalom. Ya, selamat ulang tahun yang ke-55 ya Bapak Ibu, terutama gembala di tempat ini. Kalau saya lihat di BPJS Bapak Ibu, kan saya orang personalia ya. Kalau 55 tahun itu menjelang pensiun. Itu salah satu anggota, salah satu bos saya itu usianya udah 57. Jadi otomatis di BPJS tenaga kerjaan dia sudah dieliminasi. Ketika saya bilang sama dia, Bu, Ibu sudah dieliminasi. Wah, dia kaget, kok bisa? Saya kan masih kerja. Loh, tapi sudah 57 tahun. Eliminasi. Nah ini GPPS sudah 55 tahun. Sudah waktunya pensiun Bapak Ibu? Belum, masih jauh. Pensiun nanti, karena ini bukan BPJS, ini GPPS. Pensiunnya nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saya mau bacakan ini Mazmur 92. Saya tertarik waktu saya lihat, kok saya nggak dikasih tahu ya ada temanya ya. Pelit banget ini si Om sama Tante. Oh ada temanya. Saya bacakan sebentar. 92 ayat 14, 15 saya kasih bonus 16. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Dan masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk melihat ke dalam Kisah Para Rasul. Nanti kitabnya dibuka, jangan ditutup-tutup lagi. Karena nanti kita akan baca banyak ayat. Saya nggak akan baca sekaligus langsung banyak, tapi dicicil. Karena ini ulang tahun yang ke-55, jadi saya cicil. Khusus hari ini boleh dicicil. Tepuk tangan buat Kredivo. Sudah? Kisah Para Rasul pasal yang pertama dulu, ayatnya ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Sudah semua? 1%. Sudah semua? Sudah ya? Oh ditampilin, saya nggak dikasih tahu. Kalau gitu saya nggak usah buka Alkitab. Kisah 1 ayat 8 kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin firman Tuhan. Kemudian pasal 2. Pasal 2 ayat yang keempat. Nah, lihat screen saja, lebih gampang. Kita baca sama-sama 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kemudian lagi pasal 2 ayat yang ke-11 saja. Pasal 2 ayat yang 11, silahkan screen. 2, 3. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah.
pasal 2 masih ayat yang ke 18 dan 19. Ayat 17 saja. Saya ulangi, pasal 2 ayat yang ke-17, mundur 1 ayat. 2, 3. Maka akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin firman Tuhan. Saya sengaja nggak bacain semua, karena saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah berkali-kali baca ayat ini. Apalagi setelah kemarin kita baru puasa berapa hari Bapak Ibu? Jangan bohong, berapa hari? Yakin 40 hari? Setahu saya cuma Pak Marga yang 40 hari ya. Ini patut dicurigai. Yang puasa 40 hari angkat tangan. Tadi yakin semua kan? Setelah ditanya cuma satu orang yang angkat tangan. Dari Jelambar ya kamu ya? Awas, bohong. Nah. Setelah 40 hari, kemudian ada hari raya Pentakosta. Sesuai dengan nama gereja kita selalu memperingati hari raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus dengan cara yang sangat Pentakosta, sangat Pentakosta. Yaitu kita mengharapkan apa Bapak Ibu? Bahasa roh, ya kan ya? Bukti Anda penuh dengan Roh Kudus adalah kamu bisa pakai bahasa roh. Waktu saya masih kuliah, itu nggak kayak di sini. Kuliah lebih ketat lagi. Harus tiap sore harus nongkrong di situ dari pagi sampai sore. Doa terus. Sampai hari ke-40, sampai nggak geter-geter, nggak lama-lama laba-laba, awas. Harus. Dan ada seorang kakak kelas legend dari Tapanuli. Karena dia sudah nyerah 2 tahun nggak dapat bahasa roh katanya, dia pakai bahasa Batak, bahasa Karo. Batak spesifik lagi, Karo. Jadi nggak semua orang Batak bisa bahasa Karo. Dia katanya berdoa, penyembahan pakai bahasa Batak. Wah nggak tahu lah saya ngomong danga dong epengna juga mungkin ya, nggak ngerti lah pokoknya lah. Pokoknya yang petugas yang tukang periksa itu orang Jawa, emak-emak, ya usia 70-an lah. Salah satunya Bu Tanem, ada yang pernah ke GPPS Pusat nggak? Itu Bu Tanem itu ibu asrama saya. Nah teman-temannya itu seumuran semua, seusianya dia itu semua segitu. Petugas kepenuhan Roh Kudus. Kalau ada sudah berbahasa-bahasa yang aneh-aneh itu diikat pakai pita, jeret, sudah penuh. Selesai ibadah, yang pakai pita berdiri, taruh di mimbar didoain. Nih contoh yang sudah penuh Roh Kudus. Itu Pentakosta banget. Saya nggak menolak hal-hal seperti itu, tapi hari ini GPPS Cawang aja sudah 55 tahun. Mari kita bereformasi. Ya. Bertumbuh itu berarti bukan stagnan di situ saja. Kalau orang Protestan bilang gini, Ecclesia Reformata, semper reformanda, secundum verbum Dei. Ecclesia Reformata, jemaat Tuhan yang sudah diperbarui, semper reformanda, harus terus-menerus diperbaharui, secundum verbum Dei, seturut atau melalui firman Tuhan. Jadi gak boleh stuck di situ. Dari dulu orang Pentakosta selalu bilang ini, penuh Roh Kudus, ciri-cirinya kalau sudah lama-lama itu baru penuh Roh Kudus. Saya bilang, kalau sudah lama-lama itu belum tentu penuh Roh Kudus. Itu paling sudah bosan sama doanya ya kan ya. Makanya dibilang lama-lama banget, lama-lama dalam artinya ada bangetnya itu. Itu pendeta harusnya paham. Oh ini jemaat sudah nggak kuat ini doanya ini, udah di stop, amin aja sudah. Jangan lama-lama, maksudnya kan gitu ya. Bercanda. Bukan begitu. Kalau kita ikutin urut nih, disuruh dikatakan, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa di situ bukan exousia, bukan otoritas. Jadi ada 2 kata kuasa. Satu exousia yang artinya otoritas, wewenang, yang satunya dunamis. Dunamis itu kekuatan, kemampuan. Kata yang dipakai di sini bukan exousia, bukan otoritas, tetapi kekuatan, kemampuan.
Kamu akan dimampukan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kemudian penjelasannya, kalimat berikutnya itu penjelasan tentang kuasa itu. Kamu akan menjadi saksiku. Ingat ya, ketika Roh Kudus turun ke atas kita di hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus itu, bukti utamanya sebetulnya bukan masalah bahasa lidah. Istilahnya aja udah salah. Enggak ada istilah bahasa roh. Di situ yang dituliskan dalam Alkitab itu glosa, glosais, glosolali, glosolaleo. Glosa itu artinya lidah. Jadi sebetulnya terjemahan yang benar itu bahasa lidah, bukan bahasa roh. Saya nggak tahu kenapa diterjemahkan bahasa roh. Mungkin dulu yang terjemahan ini orang karismatik atau dari GPPS juga saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah. Kenapa ini saya perlu kaitkan? Karena ini nyambung. Ketika Tuhan bilang, ketika Roh Kudus dicurahkan, kamu akan terima kuasa. Kuasanya apa? Menjadi saksi. Ingat ya, hati-hati. Di situ dikatakan, kamu akan terima kuasa, yaitu kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan seluruh ujung bumi ya. Spread over the world. Menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan kemudian kita lihat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tapi di ayat yang ke-11, di situ dikatakan jelas. Jadi waktu itu ada orang-orang dari Yerusalem datang ke situ, mereka asalnya kalau kita baca dari ayat 9 itu, ada orang Parsia, Media, Ela, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia. Jadi gini, orang-orang Yahudi itu setelah dikalahkan oleh orang Romawi, mereka disebar ke daerah-daerah itu. Tapi mereka tetap setahun sekali mereka akan pulang ke Yerusalem untuk merayakan ibadah di Bait Allah. Di lokasi Bait Allah itu. Dan hari itu mereka baru pulang dari Yerusalem. Karena mereka habis merayakan Pentakosta. Dan ketika mereka pulang, mereka ketemu dengan rombongan para rasul yang sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan para rasul itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain, ingat ya, bahasa-bahasa lain. Ketika penuh dengan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain. Tujuannya apa itu? Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan siapa? Allah. Jadi ketika penuh Roh Kudus, orang-orang yang dari Persia, Mesopotamia, Asia atau Eropa dan lain-lain itu mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasanya mereka di Mesopotamia, di Persia. Padahal para rasul itu nggak ngerti bahasa asing. Tapi ketika penuh dengan Roh Kudus, mereka bisa ngomongnya jelas, satu aja yang diomongin. Perbuatan-perbuatan besar yang sudah dilakukan oleh Allah. Inilah yang dikatakan menjadi saksi. Menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah dengan bahasa lain. Ketika yang ditemukan adalah orang-orang dari tempat yang lain. Sampai di sini sudah ngeh belum? Harusnya sudah tiap hari baca Alkitab ya. Ini bukan cerita lama lah, sudah hafal. Jadi penuh Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus standarnya cuma lama-lama laba-laba, saya nggak ngerti. Bapak Ibu terjemahkan, laba-laba itu artinya apa? Apakah itu perbuatan besar Allah membuat laba-laba hitam gitu, Spiderman, laba-laba merah itu? Apa lama-lama atau lama-lama? Misalnya ya, saya bukan mau meremehkan bahasa roh yang selama ini kita lakukan, karena gini, bahasa roh itu sebetulnya benar, tapi itu yang ada di 1 Korintus, bukan yang di kisah para rasul. Yang di kisah para rasul identik dengan penginjilan, menjadi saksi. Terus pertanyaannya gini, terus kok kita penuh Roh Kudus gak pernah tuh kita tiba-tiba ngomong bahasa Spanyol gitu kan ya? Apa sih itu lagu Spanyol yang terkenal kemarin? Despacito, cuma itu doang. Despacito, lama-lama deposito. Kan gitu. Gak ngerti. Atau bahasa Inggris saya gak ngerti, cuma ngerti film Titanic doang. Kayak gitu-gitu aja lah.
nggak ngerti. Tapi saya kasih tahu Bapak Ibu, gembala kita, mendiang Umi Saklewi, itu orang Tionghoa, asli Tionghoa. Dia bisa bahasa Indonesia, bisa, orang dia punya usaha di Indonesia. Tapi untuk khotbah bahasa Indonesia, dia nggak bisa. Ngomong kepanjangan dia pusing. Makanya setiap kali dia khotbah, dia doa dulu lama. Karena, kok tahu? Karena saya ini tukang nemenin Om Ishak kalau opname. Jadi setiap kali Om Ishak opname, selalu Denny Suyanto, jaga nanti malam, 3 hari 3 malam berturut-turut. Pokoknya masuk sore pulang pagi. Saya GR waktu itu, wih terpilih coy. Dari sekian banyak orang, Ikmaming terpilih. 3 bulan kemudian saya baru tahu rahasianya. Kenapa saya dipilih? Itu ibu asrama saya bilang, kamu mokong sih, tukang bikin ribut kalau malam. Jadi daripada kamu ribut di asrama, mending dikirim aja jaga Om Ishak. Oh kurang aja dalam hati saya. Udah bangga-bangga Ikmaming terpilih, ternyata rahasianya sederhana. Saya tukang bikin ribut katanya. Oh memang bener-bener. Sejak hari itu saya udah gak pede lagi kalau jaga Om Ishak. Oh saya lagi diusir ternyata, di karantina, oh kurang ajar. Ya tapi ya sudahlah. Tapi dari cerita di karantina ini, saya jadi tahu ternyata Om Ishak itu dulu gak bisa khotbah bahasa Indonesia. Jadi kalau mau khotbah dia di mimbar dia komat kamit. Orang pikir dia baca mantra kan ya. Wah ini doa khusus nih. Ternyata enggak, ternyata dia doa pakai bahasa Tionghoa. Ininya gini, Tuhan ini udah mau ngomong apa ini Tuhan? Ini mau ngomong apa Tuhan? Dia cuma ngomong-ngomong gitu aja tapi diem. Ngomong apa Tuhan, ngomong apa? Sampai Tuhan jamah dia, akhirnya dia bisa khotbah pakai bahasa Indonesia. Tapi dia bilang, saya khotbah gak pakai bahasa Indonesia loh. Saya khotbah ya pakai bahasa Tionghoa, udah cuek aja. Sudah dikasih keberanian sama Tuhan. Saya khotbah pakai bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa. Tapi yang dengernya bahasa apa? Indonesia. Itu yang dibilang penuh oleh Roh Kudus sehingga dia bisa menjadi saksi kepada orang yang bahasanya lain. Pertanyaannya kan gini, kenapa kita nggak dapat bahasa itu? Bapak Ibu, kenapa kita nggak punya bahasa kayak Om Ishak itu? Ada yang tahu kenapa? Jawabannya sederhana, tetanggamu itu nggak ada yang dari Spanyol Bapak Ibu. Nggak ada. Nggak ada yang dari Rusia, nggak ada. Semua orang Betawi. Orang Jawa paling banter jauh-jauhnya. Semua tahu bahasa Indonesia. Butuh nggak bahasa Inggris Bapak Ibu? Nggak butuh, coba ngomong bahasa Inggris sama tetangga, diketawain. Yes or no? Kita nggak ada bahasa seperti itu. Kenapa? Karena memang zamannya sudah lain. Kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang satu bahasa. Ada seorang penginjil dari Jawa Tengah namanya Bapak Samuel. Dia lulus SD aja enggak, bayangin, lulus SD aja enggak. Dia ikut yayasan penginjilan, suatu hari dia dikirim ke Eropa. Karena tutornya salah pilih orang. Dia pikir kalau namanya Samuel, ini pasti orang dari keluarga yang ke barat-baratan gitu kan ya. Ternyata enggak, lulus SD aja enggak ini orang. Bukan saya mau merendahkan ya, bukan. Ini kesaksian. Waktu dia cerita saya sampai bengong. Dia itu lulus SD enggak, bahasa Indonesia kosar kacir, baca Alkitab aja masih dibimbing, dikirim untuk penginjilan ke Eropa. Bapak Ibu tahu enggak? Cuma 2 tahun, dia pulang ke Indonesia, dia bisa ngajarin kita bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya very good. Bagus banget. Kenapa? Dia bilang, setiap kali mau penginjilan, kalau di Eropa katanya boleh penginjilan teriak-teriak di jalan. Dia modalnya cuma pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Semarang itu loh. Percaya gak percaya, babah no. Iki loh Yesusku, lo ngomong gitu, terus aja kayak gitu. Gak urusan, kon gak percaya, wis lah. Ngomong aja, Bapak Ibu tahu gak artinya itu? Gak ngerti kan, itu bukan bahasa roh, itu bahasa Jawa. Dan herannya, banyak yang percaya, bertobat. Yang percaya itu orang bule. Jadi waktu saya tanya, jadi apakah mereka bule campuran Jawa? Oh enggak, ternyata itu bahasa lidah yang diperoleh si Pak Samuel ketika dia berserah. Sudah, saya nggak bisa lagi Tuhan. Saya mau penginjilan, saya nggak ngerti. Dia teriak-teriak di pasar, di ujung jalan. Sopo sing percaya karo Gustiku, Pangeran Yesus gitu ya. Dia cerita, saya sampai gila ya orang ini ya, nekat.
banyak yang percaya Bapak Ibu. Dan dari dia 2 tahun di sana, dia bisa kumpulin dana untuk penginjilan ke suku-suku terasing di Indonesia. Luar biasa, karena orang-orang yang percaya itu benar-benar mau invest. Ketika mereka melihat Pak Samuel ini lulus SD aja enggak, dia ngomong ke kita penginjilan. Setelah kita tanya, jadi namamu siapa? Samuelnya bingung. Habis penginjilan, neng orang kan heran, gila bahasa Inggrisnya hebat. Terus ditanya, namamu siapa? Samuelnya bingung. Ngomong apa? Bingung. Tapi intinya gini, itulah bahasa lidah. Kalau Anda dikuasai Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus itu artinya dikuasai secara penuh. Anda pasti akan jadi saksi. Saksinya kepada orang lain, ke sesama kita. Yang saya bikin sedih gini, gereja Tuhan sudah mulai kehilangan esensi ini. Ratusan tahun, ribuan tahun jadi orang Kristen, yang dikejar kira-kira sama kayak FPI, ritualnya. Yang dikejar itu seremonialnya, yang dikejar liturgisnya, bukan esensi kasih Tuhannya itu loh. Ya, bela agama, bela ini, semua dirusak. Kita pun sama, kejar 40 hari 40 malam puasa, yang dikejar karunia rohaninya. Padahal fungsi karunia rohaninya itu apa, esensinya itu apa? Yaitu jadi saksi buat sesama, jadi berkat buat sesama. Ketika Yesus datang nanti di akhir zaman, saya skip dulu. Di situ di ayat 17 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan. Jadi di hari Pentakosta itu disebut sebagai hari-hari terakhir, bukan hari terakhir. Jadi Pentakosta itu adalah tanda dimulainya sebuah era baru, yaitu zaman akhir atau hari-hari terakhir. Bapak Ibu tahu ya bedanya akhir zaman sama zaman akhir, tahu ya? Zaman akhir itu dari Pentakosta sampai Tuhan Yesus datang. Kalau akhir zaman, satu waktu ketika Yesus datang, itu akhir zaman. Cuma di Instagram ini orang sudah keblinger, ciri-ciri akhir zaman. Ya enggak ada lah, ciri-ciri zaman akhir benar. Tapi kalau ciri-ciri akhir zaman, enggak ada. Ciri-ciri akhir zaman enggak disebutkan. Yesus datang seperti pencuri. Ada tandanya enggak? Bapak Ibu pernah kemalingan enggak? Itu tetangga saya kemarin kemalingan NMAX, Vario, NMAX lagi. Jadi 2 NMAX, 1 Vario. Satu waktu aja dari jam 4 sampai jam 5 pagi. Tapi rumah saya enggak pernah kebobolan maling. Haleluya. Nyolong Revo bodoh banget. Dijual berapa? Ya pakai otak sedikit lah malingnya ya kan ya. Ya dicolong ya NMAX, hati-hati punya NMAX. PCX itu yang dikejar. Lah punya saya Ninja Revo, mau dicolong rugi. Bensinnya tipis-tipis lagi kalau saya pulang kerja. Saya kejar jalan kaki juga dapat. Digebukin mati. Tapi ininya gini, maling itu ada kasih tanda gak kira-kira kalau mau nyolong? Teng 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 teng, gua maling, gua mau nyolong ya jam 4. Ya kali. Siapa yang bisa maling? Kedatangan Yesus gak ada tanda-tandanya. Karena dia datang seperti pencuri. Tapi kalau tanda-tanda zaman akhir, banyak, hari-hari terakhir banyak tandanya. Dan dimulai tandanya dengan hari raya Pantekosta atau Pentakosta. Itu dimulainya zaman akhir. Tapi nanti di akhir zaman, ini nyambung sama yang tadi. Yesus datang, jeng jeng. Terus dia ngomong gini, kambing kiri. Mbe, aku mulai. Domba kanan, mbe juga kan, mbe beda bulu doang. Kambing neraka, domba masuk, yakin lah ya. Domba pasti masuk surga. Ada yang gak yakin? Bertobat, terima Yesus pasti selamat. Darahnya sudah tercurah, dagingnya sudah terkoyak, pasti selamat. Masih bisa dihukum enggak? Bisa, tapi di dunia. Halo? Kayaknya enggak setuju kayaknya. Keselamatan Anda itu yakin atau enggak? Terima Yesus pasti selamat atau enggak? Amin dong.
Yesus mati buat kita. Dia mati buat ketika kita masih berdosa. Ingat ya, Yesus mati buat kita, bahkan ketika kita masih berdosa, kita dipulihkan, manusia baru. Nah, lanjut. Waktu Yesus datang, kambing kiri, domba kanan. Yang ditanya sama Yesus, bukan masalah ibadah, bukan masalah liturgi, bukan masalah seremonial. Tapi Yesus ngomong gini, kamu, aku lapar, kamu gak kasih makan. Aku kedinginan, kamu gak kasih pakaian. Aku butuh tumpangan, kamu gak kasih tumpangan. Nyah kau. Orang nanya, loh kapan Tuhan lapar ya? Kapan Tuhan butuh pakaian? Kapan Tuhan butuh tumpangan? Yesus ngomongnya sederhana loh. Yang kamu lakukan terhadap saudaramu yang paling miskin ini, kau melakukannya untuk aku. Bukti Anda mengasihi Tuhan, Bapak Ibu ingat hukum kasih ada 2. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan totalitas, segenap. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bukti Anda mengasihi Tuhan cuma satu, Anda mengasihi sesama enggak? Gitu aja. Kalau Anda enggak mengasihi sesama, bohong. Tadi Cifani bilang dia sabar, udah sabar nih sama pembantu. Saya kasih tahu Cifani, saya lebih salut sama Ko Wahyu, lebih sabar sama Cifani. Ya, selama ini sabar loh Ko Wahyu loh, saya heran loh. Kalau saya jadi Ko Wahyu mungkin saya nggak sabar. Tapi Ko Wahyu bisa sabar. Enggak bercanda itu ya Cia, itu bener sih tapi bercanda. Bercanda, Ko Wahyu tahu kan ya saya bercanda kan ya. Iya, bapak-bapak kan kayak gitu ya. Jadi gini, bukti kita mengasihi Tuhan kita, itu buktinya cuma satu. Anda mengasihi sesama enggak? Ada orang lapar, kamu kasih makan enggak? Orang haus kasih minum enggak? Atau cuma kasih doa? Yakin Pak, akan ada air buat Bapak. Ya kali, basi. Kita bisa bantu-bantu. Tapi gini, kadang ada orang Kristen yang kelewatan. Gak usahlah jadi saksi untuk orang yang belum percaya atau jadi berkat seperti yang saya bilang tadi. Kadang-kadang buat keluarganya aja gak jadi berkat loh Bapak Ibu. Saya kenal satu ibu-ibu, di sini gak ada. Tenang aja, saya klarifikasi dulu nih biar gak ada yang tersinggung ya. Di sini gak ada. Itu ada ibu-ibu, ibadahnya mau doa malam, doa pagi, doa subuh, doa sore, doa malam-malam, doa sendiri-sendiri, doa rame-rame, datang. Seminggu 7 kali. Hilang terus, doa terus. Suaminya kenal Tuhan? Enggak. Anaknya makan apapun dia enggak tahu. Tapi dia katanya saya cinta pelayanan. Wah kalau udah pegang bendera, komat kami itu goyang semua satu gereja. Itu ibadah rajinnya luar biasa. Tapi anaknya makan apa enggak tahu. Sampai babysitternya kasih makan Indomie 3 kali sehari saja dia enggak tahu. Saya tanya Bapak Ibu, orang ini cinta Tuhan enggak? Halo? Enggak. Berani banget. Dia ibadahnya seminggu 7 kali loh. Cinta Tuhan enggak? Enggak. Ya terserah kamu lah. Tapi intinya sudah tahu ya. Cinta Tuhan itu bukan di ibadahnya itu loh. Tapi di mana kamu kepada sesamamu, kamu jadi berkat, jadi saksi. Gimana mau jadi saksi? Makan Indomie aja nggak tahu anaknya. Jangan-jangan anaknya kecemplung di got sehari 3 kali juga nggak tahu. Ini ibu-ibu ini pun sudah berkali-kali ditegur sama suaminya, ditegur sama, tapi nggak bisa. Kenapa? Karena dia bilang dia cinta Tuhan. Dia mau tiap hari doa, dia mau tiap hari komsel, besuk, apa semuanya ikut. Hebat, saya bilang hebat. Tapi saya bilang, di sini nggak ada, tenang aja ya. Jangan ada yang tersinggung nih, di sini nggak ada. Adanya di luar sana. Itu saya berani bilang, orang ini nggak cinta Tuhan. Kalaupun dia cinta Tuhan, konsepnya salah. Ini konsepnya seperti FPI. Ya, kita jangan mau. Walaupun hari ini kita semua kayak FPI, pakai baju putih-putih, pulang bawa nasi kotak, ya kan? Kayak dari mana pulang demo ya.
di cawang gitu ya. Percaya loh. Nanti GPPS-nya saya coret gitu, saya bawa nasi kotak pulang. Itu rahasianya kenapa kita datang rame-rame gitu ya. Karena kata tante ada nasi kotak loh, harus datang. Oke. Nasi kotaknya dikasih duit enggak tante? Kayak yang demo-demo itu. Enggak tahu nanti dibaginya kayak apa enggak tahu. Tapi nanti pulangnya jangan rame-rame, ditangkap nanti ya. Intinya apa? Bukti kita mengasihi sesama. Itu adalah satu-satunya bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Gereja ini tadi punya visi luar biasa loh. Oh, enggak ada di sini. Gereja yang produktif. Tadi di endingnya dikatakan apa tuh? Saya baca lagi nih. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yang merasa gemuk dan segar angkat tangan. Itu gemuk dan segar ya. Ini kalau saya dikasih tema ini dari awal, rame ini khotbahnya ini. Sayang saya baru tahu tadi ini, gemuk dan segar, masa tua, kemudian wah luar biasa lah pokoknya ini. Memberitakan firman Tuhan. Nyambung. Saya siapin dari seminggu kemarin, saya dengar lagu pertama, lihat temanya, nyambung ternyata. Kita harus produktif. Produktifnya orang Kristen cuma satu, jangkau jiwa. Anda penuh Roh Kudus? Amin dong, amin. Penuh Roh Kudus? Beritakan Injil. Bukti kita penuh Roh Kudus, beritakan Injil. Yang lain kurang penting. Yang penting beritakan Injil. Injil itu di mana? Injil itu kita baca tiap minggu. Pengakuan iman rasuli. Injil itu apa? Yesus lahir oleh anak darah Maria di masa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kali yang kedua. Kita berharap kepada Roh Kudus, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin firman Tuhan. Bangkit berdiri kita berdoa. Saya undang pemain musik. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini Bapak. Kami boleh kembali melihat ke dalam firman Tuhan. Kami percaya Bapak, kami masih tetap mau bertumbuh Bapak. Ulang tahun yang ke-55 ini Tuhan, bukan waktu kami pensiun Tuhan. Justru kami akan produktif, kami akan bertumbuh, berkembang, maju bersama dengan Tuhan. Kekuatan Roh Kudus yang akan membantu kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Petugas perjamuan kudus dipersilakan.
kita akan persiapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk perjamuan kudus yang telah disiapkan. Jadi saya minta Bapak Ari untuk berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berbuat dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih Tuhan, bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami benar adanya. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Amin. Engkaulah sumber kehidupan kami. Dan firman Tuhan pada hari ini boleh menyatakan kepada kami, bahwa yang terpenting adalah perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Apa yang kami perbuat untuk Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan biarlah kiranya Tuhan, Engkau memelihara kami sedemikian rupa, supaya kami boleh tetap hidup berdiri teguh, kokoh, di atas iman, di atas kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Tuhan, pada hari ini kami dikuatkan untuk kami boleh tetap senantiasa hidup dan berguna di dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, supaya kami boleh menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau melihara Bapak Denny Suyanto pada hari ini Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Dan kuatkan kami Tuhan, kalau pada hari ini juga kami akan menerima perjamuan Tuhan, biarlah kiranya kami boleh menerima dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Biarlah kiranya pada hari ini Tuhan, kami terima perjamuan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Hallelujah.
Mari jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan, tinggi di atas kepala. Hari ini kita mengingat kembali kebaikan Tuhan yang sudah menyerahkan tubuhnya untuk dicabik, dihancurkan, dikoyakkan, terpaku di kayu salib, supaya kita beroleh kemurahan Tuhan ketika kita percaya kepadanya. Sakit yang kita alami boleh kita serahkan kepada Tuhan, Dia yang menanggungnya. Setiap kesusahan kita biar ditanggung oleh penderitaan Kristus. Sungguh besar kasih-Nya, tak terselami dalamnya, lebarnya hikmat-Mu ya Tuhan dalam menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu kita diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, jemaat Tuhan yang dikasihi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah cawan, lambang darah Kristus yang sudah tercurah. Darah anak domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa kita, menebus kita dari hukuman kekal yang menanti kita, sehingga kita boleh beroleh kelepasan, keselamatan kekal. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah zaman pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya. Haleluya, 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 haleluya,
Puji nama Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ari untuk doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada sore hari ini. Biar ini boleh menguatkan kami untuk kami boleh lebih percaya lagi kepadamu. Untuk kami boleh dapat melakukan hal-hal yang Tuhan senantiasa kehendaki dalam hidup kami. Sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh senantiasa menghasilkan jiwa-jiwa dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta Dini Tuhan, Deni Suyanto pada hari ini yang membawakan firman-Mu, kiranya Allah senantiasa melihara kehidupannya, kesehatannya, dan kiranya Tuhan juga senantiasa menyertai dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami juga akan melanjutkan acara pada ibadah hari ini Tuhan, kiranya Allah memelihara kami untuk kami boleh tetap hidup di dalam kebaikan dan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Dan kelihatannya mukanya ceria-ceria semua. Yes. Ya, seperti tema firman Tuhan pada hari ini, ya, mengenai bahasa roh dan juga mengenai tema dari ulang tahun GBPS Cawang yang ke-55 tahun menjadi gereja yang produktif, ya, supaya kita semua di sini meskipun tadi Bu Fani umur 55 ya, Bu Fani umurnya 55 ya sudah ya, usianya sudah 55, beda dikit Bu sama saya, dikitnya segini tapi, puji Tuhan, tapi kita boleh tetap semangat ya Bu, ya kita boleh tetap senantiasa setia kepada Tuhan, karena umur 55 bukanlah bukanlah sesuatu yang wah kita sudah tua, tetapi kita boleh tetap produktif. Amin. Apalagi yang muda-muda yang di bawah 55 harus tetap semangat. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini sebelum kita acara kita, ya saya akan memberikan pengumuman untuk ibadah sepekan. Untuk minggu depan pagi nanti worship leader akan dilayani oleh Ibu Tuti Donovan dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Perhatian Harefa. Kemudian sore nanti worship leader akan dilayani oleh Saudari Rola Marentina dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Gembala. Kemudian kita masih tetap ada ibadah doa dan penyembahan melalui Zoom yang kita adakan setiap hari Rabu pukul 19.30 ya. Dan juga untuk Kiot atau kaum muda remaja kita boleh tetap Zoom hari Jumat, setiap hari Jumat pukul 8 malam ya. Kemudian Sabtu depan kita ada ibadah doa dan puasa di tempat ini yang dimulai pukul 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Buat Bapak Ibu yang akan bergabung untuk kita boleh rindu untuk mendoakan satu dengan yang lainnya, mari kita sama-sama untuk bisa hadir di ibadah doa dan puasa ini ya. Dan saya rasa cukup sekian. Sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, seperti biasa untuk minggu pertama kita ada pengambilan persembahan untuk diakonia. Saya persilakan Ibu Helen untuk bisa memimpin. Ya, kita akan memberikan persembahan diakonia yang ada di depan Bapak Ibu, dan persembahan yang itu ada di pintu dekat keluar nanti ya. Kita percaya yang menabur pasti akan menuai dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian gini kembali. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu
Bapak Ibu yang sudah menabur untuk persembahan diakonnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya serahkan untuk acara selanjutnya. Silakan Bapak Hari. Ya, baik Bapak Ibu. Hari ini seperti yang terpampang di depan, 55 tahun, bukan umur saya itu ya. Tapi umurnya gereja ini, ya. Umurnya gereja ini. Dan hari ini tadi pagi juga kita ada ucapan syukur dan sore juga ini kita kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan, maka GPPS Cawang Tanah Manisan sudah berada di umur atau usia 55 tahun. Dan tentunya ini bukanlah satu hal yang mudah untuk bisa mempertahankan pelayanan di tempat ini. Karena banyak gereja-gereja juga hancur, gereja-gereja juga ada yang kehilangan tanpa jejak, ya. Tetapi puji Tuhan bahwa gereja Cawang masih tetap senantiasa disertai Tuhan untuk dipercayai untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya. Dan hari ini kita boleh mengucap syukur. Dan saudara, yang pertama kita akan mendengar mengenai riwayat singkat dari gereja, ya. Dan hal ini tentunya juga buat Bapak Ibu ketahui bahwa kita pernah ada yang namanya satu deklarasi atau pernyataan pendirian gereja sidang Jemaat Pentakosta Cawang. Ya, saya bacakan demikian, ya. Pendirian gereja sidang Jemaat Pentakosta Cawang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengingat dan menimbang bahwa banyaknya pernyataan dari masyarakat Cawang sendiri dan sekitarnya mengenai kebutuhan suatu pendirian gereja baru guna memupuk dan membimbing kerohanian mereka. B. Di mana dan bila ada kemungkinan yang baik, pekerjaan Tuhan patut dan harus dilebarluaskan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus sendiri. C. Pendirian umum semacam itu jika ingin mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat harus pula bersemboyan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dan harus pula memiliki semangat berjuang yang progresif revolusioner atau sesuai dengan tuntutan zaman tanpa mengurangi sedikit pun jiwa kepantekostaannya sendiri. Dengan ini menyetujui dan mendukung sepenuhnya pendirian gereja yang dimaksud di atas dengan syarat pendirian gereja tersebut dalam mengatur rumah tangga harus bebas, aktif, dan bersendikan ke gotong royongan dan musyawarah dan berdiri sendiri. Atau dalam arti kata, tidak berada di bawah naungan salah satu gereja yang ada. Melainkan langsung bernaung di bawah Dewan Sidang Jemaat Pentakosta Indonesia sebagai anggota yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan sederajat terhadap gereja-gereja lain yang juga bernaung sebagai anggota Dewan tersebut. Jakarta 22 Mei 1966 yang menandatangani ada 14 orang, ya. Yang pertama Tan Cheng Po, yang kedua Ti Cheng Sin, yang ketiga Chua Chin Guan, yang keempat Jo Eng Sun, yang kelima Tim Tiang Wi, yang keenam Lau Chua Cui, yang ketujuh Nyonya Sainan Supardi, yang kedelapan Ho Kiam Nio, yang kesembilan Tan Kui Nio, yang kesepuluh Oi Gyok In, yang ke-11 Nion Tai Siong, yang ke-12 Goi Tiang Soi, yang ke-13 Lim Hong Gyok, dan yang ke-14 Tan Siong Ta. Ya, Bapak Ibu, ini adalah pernyataan atau deklarasi dari 14 founder atau pendiri dari GPPS Cawang, yang mereka sendiri adalah orang-orang yang rindu untuk supaya masyarakat di sekitar sini memiliki satu naungan gereja, ya, dan akhirnya berilah gereja GPPS Cawang. Puji Tuhan sampai saat ini meskipun foundernya semua sudah dipanggil Tuhan, tetapi saya percaya bahwa pekerjaan mereka, apa yang mereka tinggalkan tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini kita boleh menikmati hasilnya bahwa gereja Cawang masih tetap berdiri, ya. Dan kemudian selanjutnya pemotongan tumpeng. Ini tumpeng modern loh ini, ya. Nggak ada nasinya, ya. Ini adanya kue semua, ya. Tapi karena bentuknya kerucut jadi dinamain tumpeng, ya. Baik, saya mohon Ibu Mary sebagai Ibu Gembala untuk bisa
depan menggantikan Bapak Gembala. Ya. Kemudian nanti saya minta yang pertama perwakilan dari jemaat Bapak Margono untuk bisa maju ke depan. Bapak Margono silakan untuk bisa maju ke depan. Kemudian juga untuk mewakili komisi Ibu Tris agar bisa maju ke depan. Silakan ke atas ini, Pak. Silakan naik, Pak. Naik ke atas. Ya. Kemudian juga perwakilan dari GPPS Jelambar, Bapak Toto, bisa maju ke depan. Ya, Bapak Toto. Ya. Dan untuk undangan Ibu Panicong bisa maju ke depan. Dan yang terakhir pembawa firman Bapak Denny Suyanto. Ya. Baik. Ini bisa dibuka, Bu. Perlu bantuan. Silakan perwakilan komisi Ibu Tris. Ini nggak motong, nyomot ini ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, puji Tuhan, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, silahkan dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan, kuenya boleh dimakan ya, jangan dilihat aja. Ya, itu kuenya bukan buat pajangan. Daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sah dalam iman, pulanglah bersama dengan berkat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, dengan penyertaan Putra yang tunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus-Nya menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, didapati kita tetap setia. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.